Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah serta nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, keamanan, dan yang paling mendasar adalah nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Ya, di mana kita hidup di satu zaman yang full yang namanya fitnah ini, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengenal al-haq dan berusaha untuk mengikutinya. Di saat orang lain sedang berlomba-lomba untuk menistakan dirinya kepada Allah, di saat orang lain sedang berjalan menuju jalan yang jauh dari Allah Ta'ala, di saat orang berpendapat dengan pendapat hawa nafsunya, di saat banyak orang-orang bangga dengan amal yang menyelisihi nabinya, pada saat itu kita berjalan di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Ini nikmat yang besar. Nah, sehingga kalau memang kita memandang, kalau kita memang menganggap bahwa nikmat hidayah itu adalah nikmat yang sangat besar dan sangat mahal, tentunya kita jangan sampai kehilangannya dan kita akan berusaha menjaganya. Makanya kadang-kadang ada orang itu, dia tahu imannya ini adalah nikmat yang besar, tapi dia tidak menjaganya. Dia tidak merawat imannya, dia tidak menyimpan imannya. Jangan sampai iman ini lepas. Ya, maka nikmat yang paling besar di atas hidayah, nikmat yang lebih besar di atas hidayah, apa itu? Nikmatul istiqomah. Nikmat berupa istiqomah di atas hidayah itu. Artinya apa di sini? Artinya kalau hari ini kita dapat hidayah, berada di atas jalan yang benar, berada di atas jalan yang lurus, ini belum tentu bisa kita jaga sampai meninggal dunia. Belum tentu ini bertahan sampai kita meninggal dunia. Ini bisa berubah, Pak. Ya, iman itu bisa berubah. Orang yang tadinya mendapat hidayah dari Allah, cinta kebaikan, cinta ketaatan, berubah menjadi pembenci kebenaran, itu bisa. Sangat dipahami ya? Orang yang tadinya lurus, kemudian dia berbalik arah, memusuhi kelurusan itu bisa. Dan itu dari zaman ke zaman selalu ada pelaku-pelaku yang demikian ini. Bukan cuma di zaman sekarang aja. Jadi kalau sekarang ulama kok mencela-mencela, itu bukan, itu manusia memang. Ya, nah kalau yang ulama sedang mencela-mencela, apalagi yang sampean gak mencela-mencela lho ta sampean ini. Ya ketok-etok, gak ketok sakingan. Ya. Loh, coba evaluasi yang benar kita ini.
Banyak hal-hal yang tidak benar pada diri kita kadang-kadang kita pertahankan. Kenapa? Karena nggak mau kita mengalah, nggak mau kita merasa direndahkan. Kan itu kadang-kadang yang menjadikan orang ego itu. Dan kita nggak sadar di situ. Makanya ada sebuah doa yang mengingatkan kita sebenarnya itu. Di mana doa itu sering kita baca dalam surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana. Ini kan sindiran dari Allah Ta'ala. Ya Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau jadikan hatiku itu condong kepada yang enggak benar. Jangan kau sampai jadikan hatiku condong kepada yang batil, yang mungkar. Jangan sampai kau jadikan hati ba'da'id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Perhatikan doa ini. Jangan kau jadikan hatiku condong kepada yang buruk setelah engkau memberikan hidayah. Ini merupakan sebuah sinyal bahwa apa? Apa Pak? Hati yang mendapat hidayah itu belum tentu bisa selamanya bertahan. Makanya di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi ada sebuah hadis dinukil oleh Imam Ibnu Rajab di sana bahwa Nabi mengatakan tidak berdosa atas kalian. Tidak berdosa atas kalian kalau kalian tidak takjub kepada kebaikan seseorang. Jadi kalau ada orang soleh, baik, mulia, lembut, taat, sopan, terus kita nggak kagum pada sifat ini, itu nggak berdosa. Sampai kamu bisa menyaksikan kematiannya itu di atas apa? Ngerti maksudnya nggih? Karena orang yang hari ini baik, lembut, sopan, jujur, amanah, ini belum tentu ketika mati nanti di atas amanah. Hari ini imannya kuat sekali, belum tentu matinya di atas iman. Ya, makanya doa itu doa itu sindiran dari Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Makanya nggak usah kita sekarang menyombongkan kesolihan, menyombongkan ketakwaan, menyombongkan jangan. Ini penyakit. Ini penyakit. Makanya orang-orang soleh niku Pak, penyakit ini ku tambahanane rada angel Pak. Kenapa? Karena penyakitnya orang soleh itu penyakit dalam. Penyakit bagian kolbu. Kalau penyakitnya orang awam itu penyakit zahir. Ya, lihat orang-orang awam maksiatnya apa? Minum khamr, zina, apa mana? Wis ketok kabeh nih wong sing awam, wong alim itu penyakitnya di dalam hati. Takabur. Luar apa dalam? Dalam. Ngomong ini kata sopan, Pak. Kula niki ngaji teng pundi-pundi tapi mboten nate kula ngono. Kalimat apa ini? Awas hati-hati, penyakit Masya Allah, riya. Ini penyakitnya orang-orang alim. Dan penyakit-penyakit kolbu lebih bahaya daripada penyakit zahir. Jadi kalau kita sudah merasa alim, jangan merasa aman dari penyakit-penyakit dan kemaksiatan. Maksiatnya orang alim lebih berbahaya dari maksiatnya orang awam. Tadi saya berangkat ke sini, itu di belakang saya ada truk Pak. Ada truk. Tapi terambil, tukang truk ini nulis itu tampil terambil Pak. Tulisan ini loh, unik-unik. Sing sebelah kiri ini tulisannya sabar bos. Nek kepingin cepet numpak ambulan. Tak terus ya bener ya. Ini ambulan kan paling banter numpaknya ini. Satu yang sebelah kanan tulisannya bagus. Lebih baik nakal tapi jujur daripada baik tapi munafik. Tak renung no. Ya no bener ya. Ngerti maksudnya ya? Tapi ya jenengan jangan terus nakal ikhlas ini jangan. Ya. Jadi ini merupakan renungan bagi kita, jangan sampai kita merasa angkuh, merasa takabur, merasa lebih baik dari orang lain, jangan. Jadi kalau terus apa yang harus kita lakukan? Bukankah menerima kebaikan itu wajar kalau kita itu bangga gitu?
Yang dianjurkan itu bukan kebanggaan tapi syukur kepada Allah. Lan jenengan kali kula niku iso enggak bedakno bangga karo syukur. Bedane napa, Pak? Wis gak usah dipikir, Pak, nek kena corona sampean niku. Ini bahaya kalau nggak ngerti jenengan. Ya, jangan-jangan Anda bangga rumangsane bersyukur. Bedanya apa coba? Ya. Kalau bangga itu seakan-akan kesolian itu dari dirinya. Makanya jadikan ujub. Dirinya yang ditampilkan, usahanya yang ditampakkan, kerja kerasnya yang ditampakkan. Ya. Itu kebanggaan. Sedangkan syukur dan ujungnya ngapunten. Jadi kalau kebanggaan dari menisbatkan keberhasilan dia dalam ibadah, keberhasilan dia di dalam ketaatan, itu dari apa? Dari usaha diri sendiri. Dan itu menghasilkan sifat takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sadar ini. Ya. Nah, sedangkan syukur menisbatkan segala sesuatu yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua hamba yang mendapatkan, yang satu bangga, yang satu syukur. Yang bangga mengatakan aku mendapatkan segala kesuksesan itu adalah min ilmin indi. Itu dari ilmu yang aku miliki, melahirkan sosok yang namanya Qarun. Oh, gitu. Sedangkan hamba Allah yang salih, yang bersyukur kepada nikmat Allah, menyandarkan segala sesuatu yang dia dapatkan kepada Allah Azza wa Jal. Hadza min fadli Rabbi. Apa yang aku dapatkan ini, kesuksesan, ilmu, kekayaan, kerajaan, itu adalah fadli Rabbi, itu karunia dari Allah Ta'ala. Ya, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan sosok yang namanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu bapak-bapak, yang paling kita minta selain hidayah adalah minta agar Allah menjadikan hati kita lurus di atas hidayah ini. Ya, karena kita ke depan tidak tahu, Pak, kita diuji dengan ujian yang bagaimana kita. Ya, ujian itu bukan mesti harus sesuatu yang nggak mengenakkan. Bisa dipahami nih? Jadi yang namanya ujian itu nggak mesti sesuatu yang nggak mengenak. Ujian itu ujian. Jangan dipuji orang, disenangi orang banyak, itu ujian. Cuma nggak sadar kan begitu. Ayo coba kalau kita dipuji, disenangi banyak orang, terus innalillahi gitu ya? Enggak. Padahal itu fitnah yang besar, fitnah yang besar, yang kemudian yang menjadikan seorang itu inilah terselip penyakit-penyakit kolbu. Dan ulama mengatakan apa? Penyakit hati itu, Pak, masuknya lebih halus daripada angin masuknya ke dalam pori-pori ini. Sama kena isisan dikit, terasa apa enggak? Hah? Sedangkan penyakit-penyakit kolbu lebih halus daripada itu semua. Semoga Allah Ta'ala menolong kita semuanya, ya, supaya Allah menolong kita semuanya, menetapkan hati kita di atas hidayah, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atasnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti kajian tafsir. Pada pertemuan kita yang lalu, kita bersama-sama mempelajari awal surat Al-Fatihah yang menjadi pilar-pilar ibadah. Ya, jadi pilar-pilar ibadah itu dibangun di atas 3 pilar. Ini pilar-pilar ibadah. Ini berbeda dengan syurutul ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah. Ini beda gitu ya. Jadi kalau ini pilar itu apa? Kualitas nantinya itu. Bermutu. Ya, bermutu. Jadi memiliki nilai yang disebut ahsanu amala, yang terbaik, yang menjadikan pemberat timbangan-timbangan itu nanti. Kan ada kebaikan itu, ada yang nilainya itu berat, yang ada yang nilainya ringan. Ya.
Kebaikan itu seperti itu. Nah, supaya berkualitas, maka ibadah itu dibangun di atas 3 pilar itu. Apa 3 pilar kemarin? Yang pertama apa? Al-mahabbah. Dibangun di atas cinta. Artinya apa? Ayo kita amal-amal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ini kita cintai. Loh gitu loh. Apakah kita sudah mencintai semua yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba kita renungkan. Semua yang diperintahkan sudahkah kita cintai? Di waktu kita mengamalkannya. Kenapa? Karena mahabbatul ibadah, kecintaan seorang kepada ibadah itu mengantarkan seseorang untuk bisa merasakan apa? Halawatul ibadah. Di situ letaknya, Pak. Mengantarkan seseorang bisa merasakan manisnya ibadah itu, nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah itu. Baru kita bisa merasakan kalau kita sudah mencintai bentuk ibadah itu. Ya. Orang bisa konsentrasi, tenang melaksanakannya, tidak tergopoh-gopoh menjalankannya, tidak segera ingin selesai. Kalau ketika dia mencintainya, ada kenikmatan yang mengalir di dalam hati, ada kelezatan yang merasuki di dalam jiwa, yang menghiasi batin kita ini, yang kemudian menghasilkan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi ketentraman, sakinatul haya, ya, ketenangan hidup, ketentraman jiwa itu bisa diperoleh bagi para alul ibad, bagi ahli ibadah itu, kalau ahli ibadah sudah mencintai ibadah itu. Ini nggak bisa dipungkiri sudah. Jadi nggak bisa, nggak bisa sudah. Pertanyaannya, sholat, sudahkah kita merasakan manisnya sholat? Nikmat gitu. Kenapa? Kalau belum, itu tanda-tanda apa? Apa? Kita belum mencintainya. Nggak bisa diulik-ulik ini, Pak. Sudah. Itu nas dari Allah Ta'ala. Apapun baca Quran, rasakan. Kita sudah mencintai Al-Quran ini belum? Nek ditakoni mesti jawabnya cinta. Makanya aku gak tahu takon. Betul Anda ini? Coba tak tanya, Bapak mencintai Quran? Enggak ada. Enggak mungkin. Kafir sampean. Pasti mengatakan cinta, tapi fakta itu enggak bisa dibantah. Disitulah yang kemudian nanti, kenapa orang dikatakan mukmin dan iman itu? Bukan pengakuan, tapi fakta di lapangan. Anda dengan saya berapa kali memegang Al-Quran 24 jam ini? Itu fakta nanti menjawab bahwa Anda itu pencinta Al-Quran. Nggak bisa, Pak. Sama anak-anak dengan kita game itu loh. Kenapa anak-anak kita dulu itu game? Ini harus kena game itu, Pak. Kelenger anak-anak itu. Anak telu nih, sama cekli game, duduk kamar, anteng, sakinah, wal tumakninah, anteng, tidak ada panik. Sampai kita, lo nang jar kok sepi, kok ngono. Jadi itikaf itu di dalam itu, anteng 3 orang. Kenapa? Anteng, dia menikmatinya. Kenapa? Cinta. Coba HP itu nggak sampai jaluk petang jam, kuat apa enggak nih? Halo? Ojo petang jam, setengah hari itu loh, Pak. Nggak usah diminta, nggak usah senjar, itu kuat, Pak, nanti di sana. Kenapa? Karena kecintaan. Masya Allah, ini kecintaan. Ini rahasia ibadahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Inilah rahasia ibadahnya orang-orang soleh di zaman dahulu. Rahasia para tabi'in, rahasia tabi'ut tabi'in. Rahasianya imam-imam kaum muslimin yang soleh, yang lurus akidahnya. Di sini rahasia. Kenapa mereka begitu kuat di dalam ibadah, sedekah, puasa, taklim, mencari ilmu? Kenapa? Karena mereka cinta dengannya. Ini kunci sudah. Jadi kita nggak bisa mengelak.
Ya. Sholat juga demikian. Coba sudah sejauh mana kita mencintai sholat ini? Ya. Kenapa di situ kita ada bertemu dengan sang kekasih? Kalau kita mencintai Allah, pasti sangat mencintai sholat. Kenapa? Di situ ada pertemuan. Ada nggak orang yang mencintai dengan yang dicintai, nggak kepingin ketemu dan nggak betah ketika ketemu? Ada apa nggak? Waktu apa? Nggak ada. Dimanapun orang itu kalau mencintai seseorang pasti seneng ketemu sama dia dan ingin berlama-lamaan ketemu dengan dia. Sampai ndelok wong pacaran itu, atau sampai dulu gitu, sampai dulu. Dulu ngaji toh, lagi ngoten. Waktu pacaran tuh, masya Allah, nyelempet dan sing sepis. Kenapa? Di situ bisa ngomong pelan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keindahan. Sudahkah itu mengalir dalam diri kita? Coba kita rasakan waktu kita sholat, waktu kita berdiri. Di mana itu kecintaan kepada Allah? Terus makanya nek kula nggih contoh gak angel-angel, cek gampang napa niki jenenge? Napa, Pak? Karep ini cek ini. Nek wis dikek contoh gampang sik gak paham, Pak. Anjene sampean ditakdirno dadi wong iwuh, Pak, sampean. Terus kayak contoh sing gampang, saya gak sok mencerna aja takdirnya butek awak dhewe iki. Kaget. Gitu. Coba jenengan, saya itu pernah Pak dulu waktu ada namanya warteg gitu ya. Tahu warteg ya? Ada telepon di mana itu? Oh, di bilik-bilik gitu kan. Nah, waktu saya telepon itu ada seorang pemuda ya, telepon ini terus pemuda ini teleponnya itu sampai napa niki jenenge? Pulsa ini kok melebihi duit sing digawa. Gak perlu dek muter-muter lang. Yang namanya kabel telepon lah wis mlungker. Niku saya diplunter-plunter mana, Pak? Itu saking apa? Menikmati. Telepon dan enggak peduli habis pulsa berapa itu sudah. Lama sekali kita akan mengatakan pasti dia sedang berbicara dengan orang yang dicintai siapapun dia. Apa dia kekasihnya, walaupun mungkin sebenarnya nggak benar gitu kan, atau teman sahabat karibnya yang dia senangi, atau siapapun, pasti yang dijak ngomong itu orang yang disenangi, pasti sudah. Coba kalau jenengan bicara dengan orang yang anda senangi, lalu dia sudah ya, kita nggak mau, saya tahu itu orang apa si Anin, betul apa enggak ini? Beda dengan yang telepon jenengan orang yang ngandati saya sukai, lapo, kepin ngobrol. Aku repot iki. Katanya ngisingi repot. Kita cari alasan supaya apa? Supaya nggak ketemu berlama-lama dengan dia. Terus bagaimana kita dikatakan pecinta Al-Quran sementara kita jarang sekali mencintai Al-Quran? Bagaimana kita dikatakan mencintai Allah sementara kita sholat ingin segera menyelesaikan sholat kita? Bahkan tidak suka dengan zikir-zikir yang agak lama. Di mana bukti cinta kita kepada Allah sementara kita nggak suka bertemu dengan Allah, ingin segera berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat tidak membawa ketentraman, itu di situ kuncinya. Kenapa kita baca Quran kok nggak tentrem-tentrem? Karena kita belum mencintainya, itu kuncinya. Orang itu kalau mencintai apapun itu bentuknya, kapanpun, dimanapun, siapapun pelakunya, pasti dia akan tentram melaksanakan. Pasti akan dia tentram melaksanakannya. Ya. Di belakang rumah saya itu ada lapangan, Pak. Lapangan desa Sumput itu. Jam sakme ngenten niku layangan, Pak. Ya Allah. Yamin layangan. Jadi esuk anak ini bengi bapak nih. Loh. La haula wala quwwata. Siapa kok ada layang-layang? Tak lihat itu jejer bapak-bapak itu. Yang ada lampunya itu loh, Pak. Di layang-layang yang ada lampunya, ada suaranya itu, masya Allah. Dan itu sampai berjam-jam duduk di sana. Saya yakin nyamuknya banyak. Sampai memiliki aman sampean. Kanut nyamuk, dikai teh, kai godot telo kadang itu. Ya. Ini ngaji rong jam, mbok mateng rasanya bu. Metu ketemu sama temennya Ustadz mangiku malah kesurupan balik. Nah, jirong jam lambe ini gak mereteli. Sing iya nek kudu ceramah enak ndukur. Kene sing ngisor tengok-tengok tenger-tengeri. Ya Allah, coba
Cinta itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Bon ya. Jadi dasar pertama apa? Cinta. Yang kedua, dibangun di atas pilar apa? Roja, harapan. Kemarin sudah saya bahas itu ya, sikilis. Hari ini kita akan kupas. Yang ketiga apa? Al-khauf. Baik. Lah itu rohnya. 3 perkara ini Pak, tidak boleh dihilangkan salah satunya. 3 pilar ini tidak boleh dihilangkan salah satunya, atau dilakukan cuma salah satunya saja, nggak boleh. Kenapa? Pasti cacat ibadah kita ini, nggak sempurna ibadah, atau bahkan rusak ibadah ini. Ya beramal kita tapi rusak. Ya, seperti kita, orang banyak mencari kebaikan, mengharap kebaikan, iya kan? Tapi dia tidak mencintai amal tersebut. Ada apa enggak kira-kira? Ada apa enggak? Orang mengharapkan kebaikan tapi dia nggak mencintai amal tersebut. Ada apa enggak? Banyak. Kenapa Anda sholat? Ingin mendapatkan surga mas. Tapi dia tidak mencintai sholat itu. Dia nggak mencintai sholat itu. Ya, dia berharap kepada Allah, berharap kepada surga, tetapi dia tidak mengamalkan dan tidak mencintai amal tersebut. Ini namanya al-amani, angan-angan kosong namanya. Dan angan-angan kosong itu termasuk talbisul iblis. Paham ini? Angan-angan kosong itu termasuk bagian apa? Talbisul iblis, jebakan-jebakan iblis. Orang dibikin berangan-angan menjadi orang baik, berangan-angan menjadi orang mulia, tapi tidak mengamalkan amalan-amalan yang mulia itu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, al-khauf. Apa? Al-khauf, yakni rasa takut kepada Allah, rasa khawatir kepada Allah. Ini 3 pilar. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari 3 pilar ini. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Al-mahabbah, al-mahabbah, ya, itu terletak pada surah ayat yang kedua dari Al-Fatihah yang berbunyi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dalil al-mahabbah terletak pada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan dalil ar-raja itu terletak pada ayat yang ketiga, yakni Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, terletak pada ayat yang ketiga. Kemudian al-khauf terletak pada ayat yang keempat, yakni yang berbunyi apa? Maliki yaumiddin. Jelas nggih? Jadi dalilnya mahabbah itu terletak pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dalilnya ar-raja terletak pada kalimat ar-rahmanir rahim. Dalilnya al-khauf terletak pada kalimat maliki yaumiddin. Baik, supaya lebih jelas, mari kita kaji, kita pelajari bareng-bareng. Ya. Kalimat alhamdulillah, mengapa di situ dikatakan dalil sebagai al-mahabbah tadi? Karena ya, kalimat alhamdulillahi fihal mahabbah. Di dalam kalimat alhamdulillah, di dalamnya terkandung cinta. Di dalam kalimat alhamdulillah mengandung cinta. Kenapa? Karena li'annallaha mun'im. Karena sesungguhnya Allah itu zat pemberi nikmat. Sehingga pujian itu didirikan kepada Allah. Pujian itu merupakan bagian tanda-tanda mahabbah. Saya dipahami ini, ya. Pujian itu merupakan bagian daripada bentuk mahabbah. Makanya kalau kata Imam Ibnu Qayyim, ainul mahabbah. Kalau orang memandang sesuatu dengan kacamata kecintaan, saya ulangi,
Kalau seseorang memandang sesuatu dengan kacamata kecintaan, ya, maka sesuatu itu akan menjadi baik dan menjadi indah. Nah, paham ya? Jadi kalau seseorang memandang sesuatu dengan kacamata cinta, maka sesuatu yang dipandang itu menjadi baik dan menjadi indah. Sebaliknya ainul ghadab, kacamata kebencian. Kacamata kebencian. Artinya apa? Kalau orang memandang itu sudah didahului dengan rasa benci, maka yang dilihat itu pasti jelek dan pasti salah. Kalau orang memandang sesuatu dengan kacamata kebencian, maka yang dipandang itu akan menjadi jelek, menjadi buruk, dan menjadi salah. Sudah, sekarang panjenengan lihat, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, bertetangga, bermasyarakat, itu cuma dua sikap manusia yang kita terima itu. Nek gak dipuji, pasti dicela. Kumpul karo wong niku pengen tok. Nek gak dipuji ya dicela sama orang itu. Cuma dua ini kamusnya itu. Lah, orang memuji kita itu faktornya seneng. Nggak ada ceritanya orang benci terus memuji, itu orang tumon loh. Betul apa enggak ini? Lah kalau orang mencela, itu pasti sinyalnya dia itu benci. Nek wong nggak seneng iku, Pak, mesti mencela. Nek wong seneng pasti memuji. Lah pujian dan celaan ini bukan standar kebenaran. Saya ulangi. Soalnya hidup masyarakat ini soalnya. Pujian dan celaan itu bukan standar kebenaran. Maksudnya pripun? Wong nek disenengi wong durung mesti wong bener dan belum tentu dia itu baik. Saged dipahami niki? Lah kalau dicela orang, belum tentu dia itu salah dan belum tentu dia jelek. Orang kalau dicela orang, itu belum tentu dia salah. Dicaci maki orang, dibenci orang, belum tentu dia salah. Mungkin kacamata yang dipakai itu salah. Jadi kan lihat saya pakai kacamata retak, wajah saya berubah, Pak. Ustaz Rauf mantan kecelakaan kok penceng raine gitu. Kenapa? Karena kacamatanya cacat yang Anda pakai itu. Coba jangan lihat orang yang Anda benci, senyumnya itu jadi salah, Pak. Dia nyapa Anda, itu salah. Pato aku Mas nyopo-nyopo kata reken. Hatimu sing benci soalnya. Begitu juga dalam kehidupan beragama ini. Kalau kacamata kebencian yang dipakai, apapun yang Anda lakukan pasti salah di matanya. Karena kacamata kebenciannya telah mendahuluinya. Saged dipahami? Nggak ngaten. Nah sekarang ini kan hidup ini dipenuhi antara loyalitas dengan al-bara ini, kebencian dengan kecintaan, ditempatkan di lorong-lorong yang tidak tepat. Sampun? Ya. Saya kasih gambaran-gambaran itu biar mudah kita memahaminya. Sampun. Nah, kemudian, jadi kenapa kok Allah dipuji, Allah harus dicintai? Karena Allah itu zat yang memberi nikmat. Kemudian mu'alif berkata, ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wal mun'im yuhabbu ala qadri ni'amihi in'amihi. Ya. Wal mun'im, dan pemberi nikmat itu yuhabbu, dicintai. Ya. Sudah barang tentu yang memberi nikmat itu dicintai ala qadri in'amihi, sesuai dengan kadar pemberiannya. Ya. Sudah barang tentu yang memberi nikmat itu dicintai sesuai dengan kadar
berian. Jadi kemarin tuh kalau ada orang memberi, kita pasti bersyukur, ucapan terima kasih. Lah gede cilik terima kasih ini ku tergantung nomor nih Pak. Pemberian. Nggak usah doa, ayo bojo sampean kayak rong puluh ewu, ambek 200.000. Raut wajahnya itu pasti nggak sama. Takono wong wedok-wedok. Loh percaya apa enggak sampean? Nggih mboten Bu. Kalau ini jawab. Beda Pak. Njaluk sing lanang, Mas, aku tinggalano dhuwit gawe tuku sayur, sampe kae 20. Ketok 20, wis deken kono ae, ngono. 20.000 soalé. Ya, kae 200.000 beda maneh, ngoten lho. Ada kalimat-kalimat terima kasih lah. Lho kok akeh wong gawe tuku sayur, ya gak cekel-cekelan. Nggih jazakallahu khair. Kae maneh 2 juta. Barakallahu fikum. Lain sudah. Jadi gede cilik memuji itu tergantung gede cilik sampean rasakno bener. Kalimat ini bener apa enggak ini? Sampean terima kasih atau sakit satu misal dalam kondisi drop mari di PHK gak nyekel duit sakit, ada temen datang ngasih jenengan sampean buka plek 200.000, jenengan buka 500.000, jenengan 2 juta. Rasanya beda apa sama? Beda apa enggak? Beda. Itu fitrah. Jelas ya? Itu fitrah. Makanya bapak-bapak kalau ingin menanamkan supaya selalu dipandang indah oleh istri, kasih yang banyak. Dan ojo medit-medit ambek wong wedok. Ngono lho. Dadi dengan indah di mata istri itu. Nah, sekarang ini kalau fitrah manusia itu begitu, Pak, pasti begitu. Itu nggak bisa enggak. Siapapun pelakunya, kalau dia berbuat baik yang sangat banyak, maka ucapan-ucapan terima kasih pun semakin besar kepadanya. Ya, semakin besar kepadanya. Tak kasih contoh kemarin, kalau di RT kita itu ada orang dermawan sekali. Ada tangga sakit langsung dibantu, nggak mampu ke rumah sakit dibiayai sama dia. Acara apa saja dia yang handle. Terus ada orang pula kaya di RT kita yang sama, medit amit-amit. Mati-matian meditnya itu. Kalau satu misal yang mati itu yang dermawan, sampean komentar apa enggak kira-kira? Ah, komentar apa enggak? Komentar. Kok sing apik sing? Ya Allah, kok sing dermawan didahulukan. Lah terus karepmu sing ndi ngono lho. Itu fitrah, enggak bisa enggak, itu fitrah manusia. Nah, sekarang kita renungkan. Kalau orang memberi kita seperti itu, sikap kita. Sekarang, siapakah yang paling banyak pemberiannya kepada kita? Dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang paling banyak pemberian dan kebaikan yang telah diberikan kepada kita selain Allah? Ada orang tua lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Anda. Enggak ada yang bisa mengalahkan pemberiannya, kebaikannya. Karena seluruh kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita butuh minum disiapkan air, kita butuh makan dengan berbagai macam makanan-makanan, dan jenengan diberi kemampuan untuk mengolah makanan itu sesuai dengan selera Anda. Bukan cuma diberikan bahannya, tapi Anda diberi kemampuan untuk mengolah bahan itu. Masya Allah. Makanya disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 34. Allah katakan apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ya, dan kami telah memberikan kepadamu semua yang kamu butuhkan. Ya. Sekarang coba renungkan bapak-bapak. Ya, mungkin selama ini mungkin sholatnya Mbak Eno, ngajine Mbak Eno, maca Quran Mbak Eno, atau bahkan tidak sama sekali. Renungkan. Yang kita miliki semua di sekitar kita itu, coba saya mencari satu saja yang bukan dari Allah. Coba sebutkan. Yang jenengan miliki, rumah, istri, anak, pekerjaan,
harta atau apa saja yang bukan dari Allah. Gitu loh. Kalau memang termasuk di dalam diri kita ini, panjenengan isok ngerasakno niku. Ngerasakno pohong niki enak niku nek sehat jenengan. Lho nggih mboten? Ada orang kena makan tuh gak terasa apa-apa, Pak. Itu sudah dicabut salah satu nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, kalau udah demikian, di mana letak kecintaan dan kekaguman kita kepada Allah? Ungkapan-ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kalau mengikuti sunnah ini tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dicintai sesuai dengan besar kecilnya pemberian. Lah sekarang siapa yang paling banyak pemberiannya kepada kita dan pemberian kebaikannya kepada kita dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka demikian itulah kenapa disebutkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji itu milik Allah. Begitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjutkan kalimat mahabbah ini. Mahabbah itu ada, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ada 4 macam. Mahabbah itu ada 4 macam. Yang pertama disebut mahabbatul ibadah. Mahabbatul ibadah, cinta yang merupakan ibadah. Nah, ini termasuk amal apa ini, Pak? Ibadah lahir apa ibadah batin? Batin. Jadi cinta itu bagian daripada ibadah. Tapi kudu ndelok apa sing dicintai. Ngono lho. Nek sampean nyintai tanggane bojone sampean, itu masalah. Ya. Jadi yang pertama mahabbatul ibadah. Cinta yang termasuk ibadah. Ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah pada 165 di kalimat yang kedua, di sana ada kalimat ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti dibahas secara rinci panjang lagi, Pak. Nih, jadi orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Disitulah ada ayat mengatakan idza dzukirallah. Nah, ciri-ciri orang yang mukmin yang benar itu kalau disebutkan nama Allah itu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Apa makna bergetar di sini ini? Yang dimaksud wajilat qulubuhum, jadi ketika disebutkan nama Allah, Allah disebutkan, ya, maka wajilat, yang dikatakan wajilat itu hatinya itu merasakan sesuatu. Apa diantaranya? Yang pertama, merasakan kecintaan kepada Allah. Itu namanya wajilat. Begitu mendengar nama Allah, maka dia mencintainya, mencintai nama tersebut, pemilik nama tersebut, Allah. Yang kedua, mencintai apa? Mencintai amal-amalnya, perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Kemudian apa? Ihsanihi, kebaikan-kebaikan Allah. Karena begitu mendengar sebuah nama, orang pasti melihat kebaikannya. Yang diingat sifatnya, yang diingat perbuatannya, kebaikan-kebaikannya yang diingat. Sama dengan kalau jenengan punya teman bagus sekali, baik sekali, meninggal dunia.
Terus 1 tahun yang akan datang Anda menceritakan orang ini, disebut nama orang ini, yang ingat dalam pikiran kita apa yang kita ingat? Sifatnya, sifat baiknya, sifat kemuliaannya, sifat keagungannya. Kenapa? Karena dia punya sejarah kebaikan-kebaikannya. Akhirnya muncul kecintaan kepadanya, kekaguman kepadanya, pujian kepadanya. Itu pasti sudah. Itu pasti. Ya, seperti saya punya sosok teman yang luar biasa baiknya, banyak memberikan kebaikan kepada saya, menuntun saya dari kelemahan menuju ketegaran, dari ketidaktahuan jadi mengetahui. Tiba-tiba orang ini pergi, Pak, jauh sekali, ya hijrah ke Jakarta dan tidak kembali ke sini, ya, nggak kembali ke sini. Setiap kali kita bicara menyebut nama orang ini, hati kita yang kita ingat apanya? Kebaikannya. Itu yang namanya mahabbah, mengaguminya, menyanjungnya akhirnya. Masya Allah, orang itu sangat bagus sekali. Kalimat-kalimat ini merupakan kalimat-kalimat mahabbah. Ya, akhlaknya bagus, perilakunya luar biasa, sopan santunnya, kepeduliannya, dermawannya, lapangnya jiwanya, nampak semua kebaikan-kebaikan ketika disebut namanya. Dan ini buah daripada mahabbah. Makanya orang-orang mukmin ketika disebut nama Allah, ya, apa? Wajilat, yang kita ingat apanya Allah ini. Loh gitu loh. Nama disebut nama Allah meneng, gak ingat apa-apa. Makanya kita gak mencintainya karena kita tidak memahami siapa itu Allah. Sekarang kita punya pasangan itu dari siapa? Istri jenengan bisa melahirkan dari siapa? Anda bisa bekerja itu dari siapa? Anda bisa berpikir itu dari siapa? Di mana ucapan terima kasih kita kepada Allah? Ketika Allah disebut, kenapa tidak kita ingat kebaikannya? Makanya kita gak mengaguminya, karena tidak memahami makanya sifat-sifat Allah. Makanya ada kajian asma wa sifatihi. Sana orang sakit, sana orang sakit, sana orang lumpuh, umurnya sama dengan kita, kita masih tegar. Itu bukan kekuatan dari Anda. Dan itu wajib kita sadar. Bukan karena olahraga jenengan. Kadang-kadang sampean sepedan 30 kilo sik kuat, awake wis tuwek, mune sombong sampean. Bukan dari Anda, itu harus sadar Anda itu. Paham ini? Allah yang mengasihi Anda. Ya, Allah yang mengasihi Anda. Makanya dikasih gambaran Pak, ada di sekitar kita itu, kadang-kadang kakinya sudah nyeret, kadang-kadang tangannya nyeret, kadang-kadang sikil isok melaku, cangkeme perot. Ono kan lengkap, angan-angannya sulit. Ya Allah, ini semuanya datang. Coba kalau memang orang itu bisa memiliki dirinya sendiri, tentu dia nggak bisa sakit. Kenapa Anda biarkan diri Anda sakit? Kenapa Anda tidak buat Anda ini kuat? Nah, di mana kekuatan Anda? Makanya disebutkan dalam Al-Quran secara lengkap, ya, kesempurnaan usia manusia itu usia 40. Setelah 40 itu kembali kepada semulanya. 41, 42 itu bukan semakin kuat, Pak. 50, 60 ini sudah mulai dibatasi semuanya ini. Makan, hati-hati. Ono koncone mangan kikil sak mangkok ceblek sikile awas. Betul apa enggak? Bukan kita yang mengatur kekuatan ini, bukan kita. Makanya ingat, itu sifat Allah, pemberian kebaikan-kebaikan Allah. Makanya kita disebut nama Allah, ingat Allah, bukan yang cuma nama yang kita sebut. Yang perlu kita ingat Allah itu apanya? Ihsanihi, kebaikan-kebaikan Allah. Nah, pertanyaannya Pak sekarang adalah, pernahkah ketika nama Allah kita dengar, lalu kita langsung melarikan itu semuanya kepada kebaikan-kebaikan Allah? Itu yang disebut wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, getaran-getaran cinta, getaran-getaran takjub, getaran-getaran kagum kepadanya. Makanya di dalam napa niku Pak, kalimat talbiyah pripun Pak? Pripun? Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perhatikan kalimat ini. Kalau bapak-bapak memahami, menghayati kalimat ini, itu bisa gregeli Pak jenengan jalan itu. Gitu loh. Masalahnya kita ini kadang-kadang berangkat itu rumongso. Kursine kantor katut sampean gawa, kuwi lho masalahnya. Sing dadi polisi ini dikewak dadi polisi sana. Ya. Aku jadi kepala kantor di sana. Saya pegawai. Iku sing gari sampean atos atine kuwi. Kalimat yang Anda panggil tadi sebagai apa? Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Wahai Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Kita datang memenuhi panggilan Allah. Ada dua sisi sini, sama dengan ketika kita sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kalau jenengan berangkat dari rumah, ngelihat Masjid Al-Ihsan, selesai sudah. Yes bendina kayak ngono kuwi. Oh, wayahe sholat baik. Oh maghrib, oh isya, oh subuh. Coba cari yang lain. Apa itu? Ada dua hal, coba diingat-ingat ini. Pertama, Anda berangkat dari rumah, mendengar panggilan adzan ke sini ini, mau mendatangi siapa? Mau bertemu dengan siapa? Itu pertama. Jenengan mau nemui siapa? Kita datang dari masjid, datang dari rumah, dari kantor menuju masjid ketika mendengar mau nemui siapa? Itu pertama diingat-ingat. Mau bertemu dengan Allah. Allah sebagai apa? Kenapa Anda datangi? Allah itu siapa? Dia yang menciptakan saya. Dia yang memberikan kesempatan saya untuk bisa bekerja ini saya. Makanya saya datang kepadanya untuk menemuinya. Kalau begitu Allah sebagai Anda datangi karena Dia pencipta. Terus Anda sebagai yang datang ini sebagai apa? Kita yang datang ini sebagai siapa? Kita posisikan sebagai siapa? Hah? Al-abdu hamba. Berarti waktu sholat itu ada pertemuan dua hal. Bertemunya antara sang khalq, makhluk dengan makhluk dengan al-khaliq. Ada pertemuan antara sang pencipta dengan yang diciptakan, antara hamba dengan Robnya bertemu. Kalau kita sadar kita datang sebagai Rob, punya apa kita? Samping kita siapa? Hamba. Depan kita siapa? Hamba. Imamnya? Hamba. Muadzinnya? Hamba. Kalau di sini ada Pak Camat datang ke sini, Pak Camat sebagai apa? Ada kemuliaan di sana? Enggak ada. Yang menjadikan kita tidak tawaduk memposisikan diri sebagai hamba ketika derajat-derajat demi atribut-atribut dunia itu masih nempel di hati kita. Itu yang menjadikan pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atribut-atribut dunia kita pakai menghadap kepada Allah. Anda lupa sebagai hamba. Itu kesombongan yang tidak kita sadari. Makanya waktu kita talbiyah disuruh melepaskan semua baju dan atribut-atribut dunia. Disuruh mengenakan dua kain pakaian. Dan itu selembar pakaian penghambaan kepada Allah yang Anda pakai kepada Allah untuk menghadap kepada Allah kelak. Kalau hari ini kita menghadap dalam rangka melaksanakan kewajiban, labbaik Allahumma labbaik. Ada yang pakai jaket? Ada yang pakai jaket? Ada yang pakai jas? Datang awal sebagai hamba. Makanya ditutup di kalimat di sana itu, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian-pujian, seluruh kenikmatan, seluruh kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti besok pagi ya datang ke masjid mendengar adzan, dua hal dibawa. Saya datang ke Al-Ihsan untuk menemui Allah, dan saya datang sebagai hamba
Nggak ada lagi derajat ustadz, nggak ada lagi derajat siapapun. Hamba. Itu pintu awal menuju khusyuk. Kalau pintu awal ini tidak ada, ketika kita sholat tidak merasa sebagai hamba, jangan pernah bermimpi untuk bisa sholat mendapatkan kekhusyukan. Bisa dipahami nih? Jangan pernah bermimpi untuk bisa mencari orang yang khusyuk ketika pintu awal. Apa pintu awalnya? Menghambakan diri. Makanya waktu di dalam salah satu doa iftitah itu ada kalimat, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hadapkan dirimu. Rendah kita, gak punya apa-apa. Itu. Makanya di akhir-akhir sholat, habis sholat, salam, zikir, ditutup dengan apa biasanya? Doa. Gimana kalau doa biasanya? Gimana kalau doa biasanya? Jadi kan tahu dalam keadaan apa ini? Ngemis kepada Allah. Minta rezeki, minta kekuatan, minta keselamatan. Semua minta. Terus keluar, lupa lagi. Kalau baru saja ngemis, baru saja kita. Makanya ini dipegang, Mbak. Kalau ini dipelajari dan kemudian menghujam di dalam diri kita, membentuk sebuah karakter, maka sholat itu bisa kita rasakan kelezatannya dan kenikmatannya. Baik. Jadi mahabbah yang pertama adalah mahabbatul ibadah. Mahabbah yang merupakan apa? Ibadah. Merupakan ibadah ini banyak sekali. Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai kebaikan, mencintai orang-orang yang baik, mencintai ilmu, mencintai masjid, mencintai majelis taklim, cinta-cinta yang demikian, mencintai saudara muslim karena Allah, bukan karena utang-utangannya gampang, bukan, tapi karena Allah. Ini semuanya merupakan kecintaan yang merupakan ibadah. Kita mencintai tetangga kita karena tetangga kita baik, maka kita boleh mencintainya. Dan cinta seperti ini adalah cinta yang merupakan apa? Ibadah. Mencintai jamaah masjid ini karena kebaikan, maka ini merupakan ibadah. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan mahabbah yang kedua, mahabbah yang ketiga, mahabbah yang keempat pada kajian yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.